Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Hijratul Khaira dengan NIM 20042058 akan mempresentasikan tugas pertemuan 1 Ekonomi Politik yang berjudul Konsep-konsep dasar ekonomi politik. Definisi ekonomi politik. Ekonomi politik adalah studi tentang interaksi antara faktor ekonomi dan politik dalam suatu masyarakat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh kekuasaan politik, distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat, serta peran institusi-institusi politik dan ekonomi dalam menentukan struktur sosial dan ekonomi suatu negara. Secara luas, ekonomi politik mencakup pembahasan tentang kekuatan politik dalam mengatur kebijakan ekonomi, hubungan antara pasar dan negara, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara ekonomi dan politik. Pertama, kebijakan ekonomi. Keputusan politik mempengaruhi kebijakan ekonomi seperti peraturan pasar, pajak, subsidi, dan kebijakan fiskal lainnya. Kedua, distribusi kekayaan dan kekuasaan. Struktur politik suatu negara dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Yang ketiga, pengaruh kepentingan khusus. Kelompok-kelompok kepentingan ekonomi seringkali mempengaruhi proses politik melalui lobbying, donasi, kampanye, dan pengaruh lainnya. Yang keempat, pengaturan pasar, yaitu pemerintah memiliki peran dalam mengatur pasar melalui kebijakan regulasi untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, stabilitas politik, yaitu kondisi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sebaliknya. Ketidakstabilan politik dapat memiliki dampak negatif pada perekonomian. Kemudian peran pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama ada regulasi pasar, yaitu pemerintah memegang peran penting dalam mengatur pasar untuk mencegah monopoli, oligopoli, penipuan, dan praktik tidak adil lainnya yang dapat merugikan konsumen dan pesaing. Yang kedua, kebijakan moneter. Pemerintah melalui bank sentral mengatur suplai uang, suku bunga, dan kebijakan lainnya untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal seperti pengeluaran dan pendapatan pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian dan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi atau pengurangan kesenjangan sosial. Yang keempat, pada perlindungan dan pemberdayaan konsumen, yaitu yang dimana pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari produk dan layanan yang berbahaya atau menyesatkan, serta memberdayakan mereka dengan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas. Yang kelima, pengaturan ketenaga kerjaan. Pemerintah mengatur hubungan antara majikan dan pekerja termasuk dalam hal upah, kondisi kerja, keselamatan, dan hak-hak buruh lainnya. Keenam, investasi struktur, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk menginvestasikan dalam infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, transportasi umum, dan layanan kesehatan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.